Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, dalam video ini saya tidak mau bertanya apa kabar saudara, tetapi izinkanlah saya seorang imam, seorang pastor, seorang romo, seorang gembala bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah misa atau belum? Apakah Anda sudah merayakan perayaan Ekaristi di gereja atau belum? Apakah Anda sudah menerima komuni kudus? Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin pertanyaan ini sudah 2 tahun selama masa pandemi, sudah jarang kita dengar, sudah jarang menusuk batin nurani kita, karena semuanya serba online dan gereja pun ditutup. Tetapi saudara-saudara, saat ini gereja sudah dibuka. Allah mengundang anak-anaknya untuk datang merayakan perayaan syukur, merenungkan firman Tuhan, memecah-mecahkan roti, berkumpul, berdoa, mengucap syukur, dan juga menerima komuni kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 19 Juni, bagi umat Katolik, itu adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, biasanya dalam gereja Katolik menjelang hari raya tubuh dan darah Kristus ataupun pada hari raya tubuh dan darah Kristus, di situ biasanya anak-anak usia 10 tahun atau kelas 3 SD atau 4 SD menerima komuni pertama. Apakah Anda ingat kapan pertama kali Anda menerima komuni pertama? Di usia berapa dan bagaimana pengalaman Anda saat itu? Anda bisa menulis di kolom komen, ceritakan pengalaman Anda. Kalau saya, Romo Yosef, saya masih ingat sekali, saya menerima komuni pertama itu kelas 3 SD. Pada waktu itu, saya didampingi oleh papa saya. Waktu itu saya masih ingat pakai baju putih, ada renda-renda di sini, kemeja putih, lalu juga celana panjang hitam dengan sabuk. Pertama kali sabuk atau ikat pinggang dibelikan oleh papa saya itu pas terima komuni itu. Lalu bersama papa beriringan, berbaris gitu, lalu masuk ke gereja. Lalu di sana saya pertama kali untuk menerima komuni. Dalam gereja Katolik kita semua pasti ingat, sebelum seorang anak diizinkan menerima komuni kudus, pasti ada namanya masa persiapan. Bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, tergantung sekolahnya. Nah, saya masih ingat sekali ketika itu guru-guru agama saya di sekolah mengajarkan kepada kami anak-anak ini, nanti kalau imamnya mengangkat hosti kudus, tangannya harus bagaimana? Saya ingat luar biasa, tangannya harus begini. Pas menerima komuni, maju ke depan dengan tangan di dada, dengan hati, pikiran, mata tertuju pada imam atau pada pembagi komuni. Lalu nanti saya masih ingat sekali, tangan kiri harus di atas katanya. Karena kita nanti menerima komuninya pakai tangan kiri, lalu mengambilnya pakai tangan kanan. Lalu juga saya masih ingat, kakak-kakak saya cerita, nanti kalau udah di mulut itu nggak boleh kena gigi katanya. Nanti hilang sendiri atau cair sendiri, nanti ditelen. Saudara-saudaraku yang terkasih, andai kata saya seorang imam bisa mengungkapkan dengan utuh pengalaman perasaan saya sebagai seorang imam setiap saya merayakan Ekaristi, khususnya pada saat konsekrasi. Imam mengangkat hosti kudus mengucapkan apa? Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian juga setiap imam ketika mengangkat piala yang berisi air anggur. Di situ seorang imam berkata-kata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itulah yang disebut dengan konsekrasi, perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam TPE atau Tata Perayaan Ekaristi
ada hal-hal yang tidak banyak diketahui oleh umat. Misalnya, ketika seorang imam mengangkat hosti dan juga mengangkat piala ketika konsekrasi, dicatat di sini, ia membungkuk sedikit, ia memperlihatkan hosti yang sudah dikonsekrasikan kepada umat, meletakkan kembali di atas patena, kemudian berlutut menyembah. Saudara-saudara, bagi saya seorang imam itulah saat paling sakral, saat paling penting, saat paling menyentuh dalam perayaan Ekaristi, dimanapun kapanpun saya merayakan perayaan Ekaristi. Pada saat itulah seorang imam diberi kuasa oleh Allah. Tangannya yang kotor, tubuhnya yang belum suci, belum kudus, dikuduskan dan disucikan oleh Allah, dilayakkan oleh kuasa rahmat Allah, bisa menjadikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagian lain dalam perayaan Ekaristi yang juga menyentuh saya secara pribadi, bagian yang sangat sakral, bagian yang sungguh-sungguh sangat menyentuh juga adalah bagian persiapan persembahan. Anda mungkin kurang memperhatikan karena saat itu biasanya umat sibuk dengan kolekte. Tetapi di atas altar ketika imam mempersiapkan roti dan anggur untuk dipersembahkan kepada Allah di atas altar kudus, pada saat itu seorang imam mengangkat piala lalu berdoa kepada Tuhan seperti ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Itulah komuni kudus. Roti kehidupan, makanan sehari-hari buat kita, makanan rohani yang membuat kita hidup. Demikian juga saudara-saudara, sebelum seorang imam mengangkat piala, di situ terjadi percampuran air dan anggur. Seorang imam ketika mencampurkan air dan anggur, dia harus berdoa seperti ini. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Saudara-saudara, doa ini betul-betul sebuah doa yang sangat menyentuh. Bukan saya si imamnya yang hebat, bukan kita umatnya yang layak di mata Tuhan untuk bisa menerima anugerah Ekaristi, tetapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itu semua terjadi karena kita ambil bagian dalam kealahan Kristus. Kemudian juga ketika imam mempersembahkan anggur, dia harus berdoa seperti ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Saudara-saudaraku terkasih, lagi-lagi bagian ini juga sangat menyentuh bahwa anggur yang berubah menjadi darah Kristus adalah minuman rohani, minuman yang menghidupkan, minuman yang mengobati luka-luka umat Allah yang terluka dalam kehidupan sehari-hari kita, diwakili oleh seorang imam. Memang dalam gereja Katolik hanya dalam peristiwa-peristiwa tertentu saja umat juga ikut bagian dalam menerima darah Kristus ini. Tetapi kalau dalam perayaan Ekaristi biasa diwakili oleh seorang imam. Setelah seorang imam mengangkat dan mempersembahkan roti dan anggur kepada Tuhan, mewakili persembahan umat beriman, dia harus berdoa seperti ini sambil membungkuk hikmat. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Jadi saudara-saudara, roti dan anggur yang dipersembahkan oleh imam adalah persembahan umat Allah, persembahan kita manusia kepada Allahnya. Roti dan anggur adalah simbol kehidupan.
Kemudian saat yang sangat menyentuh juga saudara-saudaraku yang saya harus cerita kepada Anda, karena biasanya Anda tidak memperhatikan apa yang terjadi di atas altar. Setelah itu seorang imam akan cuci tangan. Itu bukan cuci tangan sekedar tangannya kotor lalu jadi bersih. Karena apa? Ketika imam cuci tangan, dia berdoa seperti ini. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Saudara-saudaraku terkasih, perayaan Ekaristi, peristiwa sakral di mana tubuh dan darah Kristus terjadi sungguh-sungguh, dihadirkan dalam perayaan Ekaristi, dipersiapkan dengan luar biasa dalam tata perayaan Ekaristi. Kalau imamnya juga diajak oleh gereja untuk sungguh-sungguh mempersembahkan Ekaristi, demikian juga dengan umatnya. Saudara-saudaraku terkasih, saya bisa menyebut ada beberapa keuntungan ketika kita menerima komuni kudus di gereja. Yang pertama, kita diajak untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Hidup kita, usaha kita, jerih payah kita, cinta kita, pengorbanan kita, air mata kita. Sebagai umat beriman yang mau taat pada Allah, kita diajak untuk mempersembahkan itu. Semua yang berasal dari Allah untuk kita, pada akhirnya kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua adalah komuni kudus. Dalam bahasa Latin artinya komunio, artinya kesatuan. Dengan menerima komuni, kita diajak untuk menjadi satu umat Allah di bawah Gembala Agung Yesus Kristus. Kita, siapapun kita, sukunya, bahasanya, negaranya, latar belakangnya, statusnya, kita semua adalah satu. Mempunyai satu gembala, diikat oleh kasih yang sama. Inilah poin penting saudara-saudaraku. Suami istri, orang yang masih pacaran, anak dengan orang tua, keluarga, para sahabat, orang beriman, umat beriman di gereja, menerima komuni kudus artinya apa? Kita selalu diikat dalam satu kesatuan bersama Tuhan. Maka setelah kita menerima komuni kudus, kita diajak untuk menyadari kesatuan kita. Hati yang tidak terbagi, hati yang tidak berbelok, hati yang tidak condong kepada kiri dan kanan. Maka dari itu saudara-saudaraku, kalau suami istri mulai renggang, hubungan mulai renggang, anak dan orang tua, datanglah ke Ekaristi, terimalah komuni kudus bersama-sama. Di situ kita dirangkul kembali, diikat kembali dalam satu kesatuan. Lalu yang ketiga saudara-saudaraku, dengan menerima komuni kudus, kita ikut serta dalam kurban Yesus Kristus di atas salibnya, sengsara dan wafatnya. Artinya sangat penting saudaraku, pengorbanan yang kita lakukan selama hidup tidak ada apa-apanya dengan pengorbanan Yesus di atas salib. Tetapi yang luar biasanya, pengorbanan kita yang kecil-kecil itu kita satukan dengan persembahan Kristus di atas salibnya. Dengan demikian kita ikut karya penebusan Kristus, kita dibangkitkan, kita dihidupkan kembali, ada semangat yang bergelora. Apakah Anda pernah mengalami ketika Anda tidak menerima komuni, ketika Anda tidak merayakan perayaan Ekaristi, bawaannya cemas, takut, bingung, khawatir, gelisah, merasa nggak punya pegangan hidup? Komuni kudus, dengan cara itulah kita menjadi semakin kuat. Keuntungan yang keempat kalau kita menerima komuni kudus saudaraku, adalah kita menerima rahmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Rahmat yang tidak akan habis-habisnya, rahmat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, kalau Anda relasinya lagi macet, rezekinya lagi macet, lagi bingung mau ngapain dalam hidup, lagi banyak persoalan, datanglah dalam perayaan Ekaristi, terimalah komuni kudus, hayati itu sebagai sebuah rahmat yang luar biasa yang disediakan Tuhan buat kita. Tuhan mengundang kita dalam sebuah perjamuan makan bersama-sama dengan Dia. Kita ikut terlibat, luar biasa kita menerima rahmat itu. Lalu keuntungan yang kelima saudara-saudaraku, kalau kita menerima komuni kudus, kita mengantisipasi.
Jadi saudaraku, sebelum kita masuk dalam perayaan perjamuan kudus anak domba Allah di surga bersama Yesus Kristus Sang Gembala Agung, kita disiapkan, dibekali dengan perayaan Ekaristi yang kita terima, yang kita rayakan selama kita hidup di dunia ini. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan adalah pintu masuk kita untuk bisa masuk dalam perjamuan bersama anak domba Allah di surga. Saudara-saudaraku, jangan pernah lewatkan perayaan Ekaristi di gereja. Jangan pernah lewatkan terima komuni kudus. Sebelum kita menerima komuni kudus, persiapkan hati kita, diri kita, tubuh kita, supaya rahmat yang kita terima dalam komuni kudus ini betul-betul kita serap menjadi daya ilahi, daya hidup bagi kita. Itulah saudara-saudara rahasia agung dari gereja. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.